Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, setelah rencana perhelatan seminar internasional tentang nasab Ba'alawi batal digelar di UIN Wali Songo Semarang yang sedianya dilaksanakan kemarin hari Selasa tanggal 10 September tahun 2024, benar yang diprediksikan oleh banyak orang bahwa perdebatan tentang nasab Ba'alawi akan tetap berlangsung terus dan tidak tahu kapan akan berakhir. Seminar baru-baru ini yang digelar di Markas Rabithah Alawiyah juga tidak bisa meredakan perdebatan, bahkan bisa jadi perdebatan ke depan makin tak terkendali, karena dari satu-satunya yang hadir di seminar tersebut yang kontra Ba'alawi, yakni Pak Guru Gembul yang telah dengan tegas dan lugas menyampaikan presentasi atau orasinya tentang sentimen perdebatan nasab Ba'alawi pun tidak direspon baik oleh kelompok Ba'alawi. Akankah perdebatan serius di media sosial yang sudah kelihatan nyata dampak negatifnya di kalangan Nahliyin dan dapat mengganggu keutuhan ukhuwah Islamiyah serta persatuan dan kesatuan bangsa ini dibiarkan oleh pemerintah dan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mewadahi dua kelompok berseberangan itu? Kita yang mendambakan kedamaian dan persatuan tetap terjaga di bumi pertiwi ini harus merasa prihatin dan mengambil sikap, seraya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar memberikan jalan keluar terbaik, membuka hati dan pikiran pada kedua kubu untuk tetap mengutamakan ukhuwah dan persatuan, tidak memaksakan kehendak, tidak arogan, tidak saling caci dan menjatuhkan serta tidak rasis. Sikap kita sebagai pemeluk agama Islam dan sebagai warga negara Indonesia yang mendambakan ukhuwah Islamiyah serta persatuan dan kesatuan tetap terjaga di bumi Nusantara ini, adalah tidak usah ikut-ikutan dan menambah keruwetan masalah yang sangat sensitif dan sentimental tersebut. Tetaplah melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti biasanya. Bagi para pendukung masing-masing kelompok, ingat, jaga kepentingan yang lebih besar, yakni keutuhan persaudaraan sesama umat Islam serta persatuan dan kesatuan sebagai sesama warga negara Indonesia. Beda pendapat boleh, debat boleh, tapi tetap jagalah etika sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jangan saling ejek, jangan saling hina, jangan saling hujat, jangan saling menjatuhkan, karena ujaran dan sikap yang tidak etis itu makin memperparah sentimen perdebatan dan menjadikan perdebatan makin menjadi-jadi dan tidak akan kunjung reda. Percayalah, bahwa perbedaan pendapat antara yang pro dan kontra itu tidak akan bisa bertemu dan bersepakat, karena metodologi dan prinsip-prinsip keilmuan yang dibangun oleh kedua kelompok dari awal tidak sama, maka susah sekali perdebatan itu didamaikan. Yang dianggap salah oleh kelompok lain, sudahlah disadari saja. Kita sama-sama memperbaiki diri, demi persaudaraan sesama umat Islam serta persatuan dan kesatuan sebagai sesama warga negara Indonesia. Ayo berislah, siapapun dia, apakah dari kelompok Ba'alawi atau dari kelompok Kiai Imad dan kawan-kawan adalah saudara, saudara seiman dan saudara sebangsa. Saya yakin, yang saya sampaikan ini akan dianggap recehan oleh kedua kelompok yang sedang berseteru di media sosial, dianggap omong kosong, tapi cobalah berpikir jernih. Kalau kedua belah pihak yang sedang berbeda pendapat dan berdebat itu tidak ada yang mau mengalah, lalu bagaimana cara mengakhirinya? Di bulan Rabiul Awal ini, bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, sebaiknya menjadi renungan bersama, sama-sama introspeksi, sama-sama muhasabah, sama-sama meneliti kekurangan dan kelemahan sendiri dan tidak sebaliknya mencari-cari kekurangan dan kelemahan kelompok lain, kemudian menjatuhkannya demi pembenaran kelompoknya sendiri. Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok teladan sepanjang masa. Keteladanan Nabi Muhammad SAW tercermin dalam setiap lini kehidupan beliau sehari-hari. Teladan agung Nabi Muhammad tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, "Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah." Melalui kitab Safat As-Safwah, Imam Abul Faraj Abdurrahman bin Al-Jauzi menjelaskan contoh keteladanan Rasulullah Muhammad SAW dalam 5 aspek kehidupan sebagai berikut. Ke-1, tidak pernah sombong. Kerendahan hati merupakan sifat karakter yang sangat penting dimiliki setiap orang, karena sifat ini melahirkan berbagai sikap luhur dan menenangkan kehidupan masyarakat. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, beliau selalu rendah hati kepada siapapun dan tidak pernah menyombongkan diri bahkan atas kehormatan dan keistimewaannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabda beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan sanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam, karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka panggillah aku sebagai hamba Allah dan Rasul-Nya." Yang kedua, lemah lembut. Rasulullah Muhammad SAW dikenal memiliki perangai sangat lembut dan akhlak yang paling mulia di antara manusia yang ada, sangat patut untuk dijadikan teladan bagi umatnya. Beliau tidak pernah berkata dan melakukan hal-hal yang buruk, tidak pernah berperilaku kasar, dan tidak pernah berkata keras apalagi berteriak-teriak. Rasulullah SAW tidak pernah membalas perbuatan buruk yang menimpanya kepada siapapun. Bahkan, beliau mendoakan orang yang menyakitinya dengan hal-hal yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Abu Abdillah Al-Jadali radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya bertanya kepada Aisyah, bagaimana sikap Nabi terhadap keluarganya?" Aisyah menjawab, "Beliau adalah orang yang paling terpuji. Rasulullah tidak pernah berkata dan bersikap buruk, kasar atau berteriak di tengah pasar. Beliau tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memaafkan hal-hal buruk yang ditujukan kepada beliau secara pribadi." Hadis riwayat Imam Ahmad. Ketiga, tipe pecinta semua orang tanpa membedakan. Kecintaan Nabi Muhammad SAW terlihat dari sifat-sifatnya yang sangat mulia. Beliau dikenal lemah lembut terhadap para sahabatnya, memaafkan mereka dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Nabi juga sangat dekat dan sayang pada anak-anak. Diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari dari ayahnya radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku mengerjakan sholat dan berniat melakukannya dalam waktu yang lama, tetapi aku mendengar seorang anak kecil menangis, maka aku mempercepat salat, karena aku tahu bahwa ibunya pasti sangat khawatir tentang tangisan putranya tersebut." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang keempat adalah toleran. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya pernah berjalan bersama Rasulullah, yang pada waktu itu mengenakan sorban dari daerah Najran yang tebal. Kemudian seseorang dari desa mengikutinya, penduduk Badui itu menarik sorban dengan keras hingga aku melihat bekas luka di sisi leher Nabi karena bekas ditarik dengan keras tadi. Kemudian Badui itu berkata, 'Wahai Muhammad, berilah aku kekayaan Allah yang kamu miliki.' Rasulullah SAW menoleh dan tertawa. Dia memerintahkan kepadaku untuk memberikan kepada Badui sebagai hadiah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima adalah dermawan. Rasulullah dikenal dengan kebesaran dan kedermawanan jiwa. Memberikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa keegoisan dan kemunafikan. Kisah kedermawanan beliau diceritakan dalam banyak hadis, salah satunya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang pria mendatangi Nabi SAW dan meminta kambing yang jumlahnya sama dengan jarak antara dua gunung. Maka beliau memberikan apa yang dia minta. Si pria lantas pulang ke kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, masuklah ke agama Islam, karena Muhammad akan memberimu hadiah yang tidak akan membuat kamu khawatir jatuh miskin." Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian 5 sifat mulia Nabi Muhammad SAW, untuk direnungkan dan dijadikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Terutama saat sekarang ini yang lagi gencar-gencarnya terjadi perdebatan panas sesama muslim, yakni antara kelompok pro dan kontra Ba'alawi. Para pemirsa, semoga bermanfaat yang saya sampaikan ini. Sekali lagi kita harus ikut berkontribusi untuk menjaga persaudaraan sesama umat Islam dan keutuhan NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.